Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Perkenalan prakarya dan kewirausahaan. Kata prakarya itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pra, yang artinya sebelum. Dan yang kedua adalah karya, yang artinya hasil kerja. Jadi kalau digabungkan, prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi, atau bisa disebut dengan rencana, atau bisa juga disebut dengan rancangan. Itu kata prakarya. Terus yang kedua adalah kata kewirausahaan. Kewirausahaan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wira, dan yang kedua adalah usaha. Kata wira itu bisa berarti semangat, bisa berarti kemuliaan, bisa berarti keberanian. Bahkan ada sebuah film yang terinspirasi dari kata wira, yaitu Wiro. Itu terinspirasi dari kata wira. Terus yang kedua adalah usaha. Usaha bisa berarti kegiatan, bisa juga berarti kerja. Itu kata usaha. Jadi, kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Kalau digabungkan, prakarya dan kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk mewujudkan sebuah rencana dengan melakukan sebuah tindakan dari produk yang belum ada menjadi produk ada atau produk jadi, yang siap digunakan dan dapat memperoleh keuntungan. Jadi itu pengertian prakarya dan kewirausahaan. Saya ulangi, prakarya dan kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk mewujudkan sebuah rencana dengan melakukan sebuah tindakan dari produk yang belum ada, atau dari produk yang sudah ada kita modifikasi menjadi produk yang ada atau menjadi produk baru, sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nah, jadi itu pengertian prakarya dan kewirausahaan. Seseorang yang melakukan kewirausahaan disebut dengan wira swasta atau wirausahawan. Pada kewirausahaan akan menghasilkan dua produk. Yang pertama itu adalah produk barang, dan yang kedua adalah produk jasa. Produk barang adalah seluruh produk yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dipindahkan, dan juga memiliki perlakuan fisik lainnya, serta konsumen yang membeli mendapatkan barang beserta fungsinya. Kewirausahaan di bidang barang. Yang pertama, bahan mentah atau produk belum jadi berupa singkong yang diolah oleh seorang wirausahawan atau wira swasta bisa menjadi produk baru seperti keripik, getuk, galagil, tape, lemet, klepon, dan lain-lain. Itu hanya dari bahan mentah singkong sudah bisa menjadi beberapa produk. Misalkan lagi contohnya bahan mentah berupa pisang yang diolah menjadi produk baru, yaitu bisa pisang goreng, bisa keripik, bisa piscok, bisa kolak,
dan yang lainnya. Itu hanya dua bahan mentah yang sudah disediakan oleh alam, di mana diciptakan oleh Sang Maha Kuasa berupa bumi beserta isinya. Isinya bumi macam-macam ya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Dan setelah Yang Maha Kuasa itu menciptakan bumi dan isinya, barulah diciptakan manusia untuk menempati bumi tersebut. Tidak kebayang ya kalau manusia itu ditempatkan misalkan di bulan, di Mars, seperti itu. Makanya ditempatkan di bumi karena di bumi sudah disediakan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, tapi masih berupa bahan mentah. Jadi manusia belajar pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengolah bahan mentah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa secara gratis di bumi ini menjadi sebuah produk. Bisa makanan, bisa kerajinan, bisa budidaya, dan bisa rekayasa dan yang lainnya ya. Jadi kalau kita punya keberanian untuk menciptakan produk, dari singkong sama pisang saja itu sudah menjadi beberapa produk baru yang saya sebutkan tadi. Jadi harus berani melakukan sebuah tindakan. Saya yakin kalau kita ada keberanian membuat sebuah produk dan dianalisa perkembangannya nanti bagaimana, apa respon konsumen, tidak ada kata menganggur. Pasti semuanya akan mempunyai kegiatan yang menghasilkan uang. Kalau kita bisa mengolah sumber daya alam yang ada di desa kita, yang ada di kecamatan kita, yang ada di kabupaten kita, pasti tidak ada kata menganggur. Jadi bagi siswa dan siswi dan juga mahasiswa, mulailah dari sekarang untuk membuat produk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah diberikan Sang Maha Kuasa di bumi ini. Jangan berpikir kita itu cari pengetahuan atau sekolah dan kuliah, berpikirnya hanya menjadi karyawan. Jangan, rugi berat, beneran rugi. Jadi karyawan itu kalau sudah kepepet, baru berpikir untuk menjadi karyawan. Kalau belum kepepet, berpikirlah untuk membuat produk dari sumber daya alam yang sudah Sang Maha Kuasa berikan di desa kita, di kecamatan kita, bahkan di kabupaten kita. Seperti itu. Seperti itu memang. Sang Maha Kuasa menciptakan seperti itu, supaya mengolah sumber daya alam yang masih mentah diolah menjadi produk baru. Dan semua pengetahuan ya sumbernya dari Sang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha saja. Oke. Itu produk barang ya. Terus selanjutnya adalah produk jasa. Adalah manfaat dan fungsi dari suatu alat yang kita tawarkan kepada konsumen. Konsumen hanya mendapatkan fungsi dari barang tersebut atau fungsi dari alat tersebut. Contohnya jasa transportasi. Orang yang menggunakan jasa transportasi seperti Gojek, GoFood, Gokar, dan yang lainnya hanya mendapatkan fungsi dari kendaraan tersebut, tapi tidak mendapatkan kendaraannya. Misalkan saya menggunakan Gojek bepergian dari tempat A ke tempat B. Jadi saya hanya membayar fungsi dari Gojek tersebut. Fungsinya. Kalau barangnya kita tidak dapatkan, misalkan sepeda motornya tidak kita dapatkan, hanya fungsinya sebagai alat transportasi. Banyak contohnya bis, angkutan umum, dan yang lainnya. Terus misalkan contohnya lagi ada jasa konsultan, bisa hukum, bisa proyek, pajak, dan lain-lain. Kita hanya mendapatkan fungsi dari konsultan tersebut, tapi tidak mendapatkan konsultannya, seperti itu, jasa ya. Misalnya jasa agen, seperti tiket, asuransi, dan perjalanan. Misalnya juga jasa rias manten, jasa dokumentasi seperti foto, video. Kita hanya mendapatkan jasa fotonya tapi tidak mendapatkan kameranya. Itu adalah jasa. Misalkan potong rambut, kita hanya mendapatkan fungsi dari gunting atau alat pemotong rambut tersebut, tapi tidak mendapatkan alatnya. Jadi itu produk di dalam
prakarya dan kewirausahaan berupa produk barang dan juga berupa produk jasa. Banyak kesempatan kalau kita ingin bergerak di bidang produk jasa. Contohnya paling mudah potong rambut, kita cari temen yang buka usaha potong rambut, kita belajar. Atau kita ikut, misalkan ada tempat pelatihan potong rambut, kita ikut, cari informasi. Seperti itu ya, siswa dan mahasiswa harus aktif berwirausaha mencari peluang. Bisa barang, bisa produk. Soalnya nanti kalau kita berpikirnya seperti itu, menjadi seseorang yang bisa membuat produk baru dari bahan mentah, kita tidak akan menganggur. Beneran. Oke, jadi pengertian dan juga produk kewirausahaan sudah.